Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Izin kali ini Bapak Ibu, saya ingin menyapa seluruh guru, teman-teman kepala sekolah ya di seluruh Indonesia. Baik Bapak Ibu, informasi yang saya bawa adalah bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk tahun ajaran 2023-2024 ya akan membuka kembali pendaftaran kurikulum merdeka Bapak Ibu. Jadi kemarin di tahun 2022-2023 sempat membuka ya peluang untuk beberapa sekolah mendaftarkan IKM, implementasi kurikulum merdeka, dengan 3 pilihan. Dan kali ini ya bagi teman-teman kepala sekolah, teman-teman satuan pendidikan yang belum mendaftar, ini akan dibuka kembali ya pendaftaran kurikulum merdeka ya di tahun ajaran 2022-2023. Termasuk nanti teman-teman yang sudah pernah mendaftar ya di tahun 2022, ini mungkin akan berubah pilihan opsi ya untuk dari misalnya dari IKM implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri belajar misalnya untuk berubah menjadi jalur mandiri berubah. Nah itu ada kesempatan ya, sama-sama ada kesempatan untuk apabila ada perubahan pilihan tentunya. Baik Bapak Ibu, kita coba ya untuk melanjutkan informasi ini. Daftarkan sekolah Anda melalui PMM. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi platform Merdeka Mengajar PMM adalah pintu masuk nanti untuk merubah atau untuk memilih ya kurikulum merdeka bagi yang belum, dan silakan nanti berubah pilihan atau untuk berubah status ya bagi teman-teman yang pernah ikut atau yang pernah mendaftar di tahun 2022 kurikulum merdeka. Platform Merdeka Mengajar itu adalah platform edukasi yang dapat diakses melalui aplikasi di gawai Android ataupun di website guru.kemdikbud.go.id untuk membantu pendidik dalam mendapatkan referensi, kemudian inspirasi dan pemahaman ya, untuk menerapkan kurikulum merdeka. Nah itu yang dimaksud dengan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Inilah nanti akan menjadi pintu masuk Bapak Ibu untuk mendaftar kurikulum merdeka. Di PMM ini ada 3 pilihan ya. Untuk jalur mandiri ini ada mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, mandiri berbagi. Nah, untuk mandiri belajar Bapak Ibu, bahwa satuan pendidikan menggunakan struktur ya kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka. Jadi di sini diberikan tulisan tebal menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka. Jadi tetap masih menggunakan kurikulum 2013 untuk mandiri belajar, tetapi dalam pelaksanaannya nanti sambil menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka ya dalam proses pembelajaran dan asesmen. Nah, kemudian yang kedua adalah mandiri berubah. Nah, untuk mandiri berubah ini satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka ya dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Kalau yang atas tadi mandiri belajar adalah menerapkan beberapa prinsip ya, tetapi untuk mandiri berubah ini adalah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Tidak lagi menerapkan beberapa prinsip, tetapi langsung menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Nah, itu mungkin bedanya antara mandiri belajar dengan mandiri berubah. Kemudian yang ketiga adalah mandiri berbagi. Ya, untuk mandiri berbagi ini menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan yang lain. Baik, ini adalah mandiri berbagi. Jadi sepertinya teman-teman yang barangkali di luar PSP ya, pelaksana sekolah penggerak, mungkin lebih cenderung kepada 2 pilihan ini ya, belajar mandiri dengan belajar berubah. Belum mandiri berbagi, karena mandiri berbagi menurut admin ini masih terasa berat ya bagi teman-teman sekolah yang memang fasilitas segala macamnya masih serba kekurangan tentunya. Nah, untuk pendaftaran sendiri tadi melalui pintu masuknya PMM menggunakan akun belajar.id ya. Menggunakan akun belajar.id
yang terdiri dari nama akun dan kata sandi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek ya, dan dapat digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan lain di bidang pendidikan. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, tolong dicatat tanggalnya nih. Jadi tanggal untuk pendaftaran Bapak Ibu ini akan berlangsung mulai besok ya, tanggal 6 Februari. Kalau tidak salah mulai pukul 18 ya, sampai tanggal 31 Maret 2023. Jadi ada waktu masih barangkali lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan ya, kurang 1 minggu. Kalau dimulai dari 6 Februari sampai tanggal 31 Maret, ini luar biasa, waktunya sangat leluasa. Silahkan Bapak Ibu nanti dicatat tanggalnya dan mendaftar tentunya. Kemudian selama masa pendaftaran, Satuan Pendidikan bisa merubah opsi ya, kurikulum merdeka maksimal sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali memilih. Setelah itu mungkin dikunci. Baik, kita coba ke sebelah kanan sini Bapak Ibu. Yang harus disiapkan Satuan Pendidikan untuk pendaftaran kurikulum merdeka, pahami status pendaftaran Satuan Pendidikan. Apakah pendaftar baru atau sudah pernah mendaftar di 2022. Jadi ini ada 2 jenis ya. Ada sekolah yang memang belum pernah mendaftar, kemudian tahun ini akan coba mendaftar sehingga disebut dengan pendaftar baru. Kemudian yang kedua ini sudah pernah mendaftar di tahun 2022. Download aplikasi PMM ya, atau akses di ke laman guru.kemdikbud.go.id. Kemudian memiliki akun belajar.id yang terdata sebagai kepala sekolah ya. Tidak terbatas pada domain admin belajar.id. Kemudian mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Kemudian surat izin dari yayasan bagi satuan pendidikan swasta. Format surat bisa diunduh di PMM. Nah, artinya untuk sekolah swasta ini mesti melampirkan surat izin ya dari yayasan. Oke. Kemudian ini bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar ya. Nah, ini bagi sekolah-sekolah yang sudah mendaftar di tahun 2022. Seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 ini dapat melakukan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu yang sekolah-sekolah yang pernah ikut mendaftar di tahun 2022 ini bisa ya merefleksi kemudian melanjutkan atau mengubah opsinya, pilihannya. Ya mungkin dari semula untuk kurikulum Merdeka Belajar misalnya mau berubah kepada kurikulum jalur mandiri berubah ya, mandiri berubah. Ini juga bisa ya untuk opsi karena ini pilihan bagi teman-teman atau sekolah-sekolah yang sudah pernah mendaftar di tahun 2022. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar di Mandiri Belajar di tahun 2022 bisa memilih seluruh opsi kurikulum merdeka di tahun 2023. Oke. Kemudian satuan pendidikan yang terdaftar Mandiri berubah ya. Di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri berubah dan Mandiri berbagi ya. Di tahun 2023 ya, silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian satuan pendidikan yang sudah terdaftar mandiri ya berbagi di 2022 hanya bisa melanjutkan opsi mandiri berbagi di 2023. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tata cara pendaftaran bagi yang baru ini Bapak Ibu. Tata cara pendaftaran bagi yang baru. Yang pertama biasa masuk ke PMM dengan akun belajar.id. Kemudian yang kedua setelah masuk, kemudian klik bagian pengumuman ya dan jadwal terkini. Nah, kemudian klik daftar di sini. Nah, kemudian klik mulai pendaftaran, pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Oke. Kemudian langkah yang keempat adalah pelajari kurikulum merdeka dengan menonton 2 video ya, menonton 2 video mengenai kurikulum merdeka dan pilih opsi awal ya kurikulum merdeka. Kemudian setelah itu kelimanya isi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi kuesioner ya. Kemudian nanti mendapat rekomendasi pilihannya apa gitu Bapak Ibu. Nah, khusus untuk satuan pendidikan swasta unggah surat izin. Nah, di nomor 5 ini nanti Bapak Ibu untuk sekolah-sekolah swasta
diminta untuk mengunggah ya surat izin dari yayasan. Kemudian setelah itu pilih kategori kurikulum merdeka, bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Artinya nanti akan muncul ya rekomendasi dari kuesioner yang sudah diisi, kira-kira pilihannya apa. Apabila nanti dirasa masih kurang pas, maka boleh ya sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Begitu. Kemudian yang nomor 7-nya ya ini adalah pendaftaran selesai. Jadi Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran setelah berhasil mendaftar. Nah, ini tata cara pendaftaran bagi yang baru ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana tata cara pendaftaran bagi yang sudah mendaftar di tahun 2022 kemudian ingin merubah opsi? Nah, jadi teman-teman satuan pendidikan yang kemarin-kemarin tahun 2022 pernah mendaftar di IKM, implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, kemudian ingin merubah opsi, merubah pilihan, silahkan boleh. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama masuk ke PMM ya, dengan akun belajar.id. Kemudian buka halaman utama PMM dan klik ya bagian pengumuman dan jadwal terkini ya. Kemudian klik ya. Mulai. Kemudian setelah itu pastikan data diri dan satuan pendidikan sudah sesuai. Kemudian lakukan refleksi dengan mengisi kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi. Jadi tetap ada masih diminta untuk mengisi kuesioner ya. Nah setelah itu pilih kategori kurikulum, kurikulum merdeka. Kemudian bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai pilihan yang diinginkan. Setelah itu baru pendaftaran selesai. Ya, jadi ada 6 tahapan bagi teman-teman yang pernah ikut mendaftar dan sekarang ingin berubah pilihan begitu. Oke. Nah ini perbedaan pendaftar baru dan pendaftar lama ya. Pendaftar baru itu adalah yang baru tahun ini akan ikut mendaftar. Kemudian yang pendaftar lama adalah di tahun 2022 pernah ikut mendaftar di kurikulum merdeka. Di sini ada 2 kolom ya. Ada pendaftar baru, kemudian sudah mendaftar di tahun 2022. Nah, bagi pendaftar baru, Bapak Ibu mulai dari login ke PMM, mulai pendaftaran, pastikan data diri, pelajari 2 video, kemudian melakukan refleksi, memilih opsi kurikulum merdeka, kemudian melihat serta memastikan rekap dan status pendaftar telah selesai. Ini seluruhnya checklist ya, bagi pendaftar baru. Ini seluruhnya checklist, kemudian bagi yang pernah mendaftar di tahun 2022, ini ada silang, artinya tidak perlu lagi nanti mempelajari 2 video kurikulum merdeka. Kemudian tidak perlu lagi bagi sekolah swasta untuk mengunggah surat izin dari yayasan. Jadi 2 ini tidak perlu dilakukan ya, karena memang di awal sudah pernah ya. Sudah pernah mempelajari video, kemudian pernah mengunggah ya sebelumnya. Sehingga untuk satuan pendidikan yang pernah mendaftar di tahun 2022 maka 2 ini tidak perlu diisi gitu ya, tidak perlu dilakukan karena memang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Barangkali itu ya untuk pendaftar. Nanti kita coba di video berikutnya mulai tutorial masuk bagaimana cara mendaftar di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, itu saja ya informasi awal ya terkait dengan pendaftaran kurikulum merdeka. Jadi ini tanggal 6 Februari mulai besok Bapak Ibu ya pukul 18 ya, pukul 18 jam 6 sore sampai tanggal 31 Maret ya untuk pendaftarannya. Ya selamat mencoba Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses dan ikuti terus perkembangan terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka adalah menjamin, insya Allah ya, akan menjamin pendidikan Indonesia yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.